Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang definisi, sejarah, dan evolusi konsep PR serta tokoh PR. Perkenalkan, nama saya Givari Pratama Fajar Saputra dari Prodi Humas A angkatan 2020. Saya Remaisal Bangistu Kusuma dari Hubungan Masyarakat kelas A. Nama saya Sarah Runa Safira dari kelas A. Saya Gustirista Yuniarti, saya dari Humas kelas A. Jadi sekarang saya akan membahas tentang definisi humas. Pandangan bahwa humas hanya merupakan kegiatan persuasi satu arah terus bertahan hingga usai Perang Dunia Kedua. Definisi humas yang muncul banyak sekali dikaitkan dengan kegiatan membujuk ini. Bahkan, salah satu tokoh terkemuka ketika itu, Edward L. Bernay, dalam bukunya The Enrich of the Content tahun 1955, yang pandangannya banyak dikutip orang, mendefinisikan humas sebagai membujuk publik untuk memiliki pengertian yang mendukung serta memiliki niat baik. Bahkan hingga saat ini masih banyak praktisi humas yang berpandangan bahwa humas hanya sebagai komunikasi satu arah yang bertujuan membujuk pihak lain. Definisi mengenai humas mulai memasukkan aspek komunikasi atau two-way communication. Definisi mengenai humas kemudian memasukkan kata-kata seperti resiprokal, mutual, dan between. Dengan demikian, pengertian humas sudah mengandung pengertian aksi interaktif. Misalnya, Kamus Webster Third New International Dictionary mendefinisikan humas sebagai seni pengetahuan untuk mengembangkan pengertian timbal balik dan niat baik. The British Institute of Public Relations mendefinisikan humas sebagai suatu upaya untuk membangun dan mempertahankan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Humas memiliki berbagai macam definisi dan interpretasi. Ada definisi yang sangat singkat seperti humas adalah upaya melakukan hal-hal baik sehingga mendapatkan kepercayaan. Katlib Centerblum mendefinisikan humas sebagai usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik, serta tindakan yang bertanggung jawab didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Majelis Humas Dunia atau World Assembly of Public Relations mendefinisikan humas sebagai seni dan ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memperkirakan saran kepada pimpinan perusahaan, serta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani baik kepentingan organisasi dan kalayaknya. Menurut Frank Jefkin, terdapat begitu banyak definisi humas, namun ia sendiri memberikan batasan humas. Menurutnya, humas pada intinya senantiasa berkenan dengan kegiatan penciptaan, pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yaitu perubahan yang positif. Namun, daripada kita terlalu sibuk menyusun daftar mengenai pendapat mengenai definisi humas, akan lebih baik jika kita menyusun hal apa saja yang harus dilakukan praktisi humas dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Dominic, humas mencakup hal-hal seperti humas memiliki kaitan erat dengan opini publik, yang artinya pada satu sisi, praktisi humas berupaya untuk mempengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi organisasi dan perusahaan. Yang berikutnya, humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Yang dimaksud praktisi humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, humas merupakan fungsi manajemen, yang berarti humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah.
Mengacu pada definisi di atas, dapat dilihat bahwa pada intinya seorang PR harus memahami 5 hal utama, yaitu yang pertama, paham bahwa PR merupakan fungsi manajemen. Yang kedua, semua kegiatan yang dilakukan sebagai upaya memperoleh dan membina saling pengertian, simpati, dan dukungan publik. Yang ketiga, dengan cara menilai opini publik. Yang keempat, mencapai kerjasama dan kepentingan bersama. Yang kelima, melalui kegiatan komunikasi yang terencana dan tersebar luas. Sejarah PR. Sejarah mengatakan bahwa humas hanya sebagai pengantar surat, tukang siar, dan hanya menjalin kerjasama dengan media massa saja, yang mana pada kenyataannya ruang lingkup humas sangatlah luas dan tidak terpaku pada satu objek saja. PR sangat menentukan kelangsungan hidup suatu lembaga atau perusahaan karena PR berperan untuk menumbuh kembangkan hubungan yang baik antara setiap organisasi dengan masyarakat atau publik sebagai sasaran dari kegiatan PR itu sendiri. Ketika kita melihat sejarah perkembangan PR di belahan dunia dari abad ke-19 sampai sekarang, ialah merupakan perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional, membangun kerjasama secara lokal, nasional, internasional, dan saling belajar dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global atau informasi. Disadari atau tidak, dengan banyaknya lembaga dan perusahaan yang semakin bertumbuhan, persaingan yang semakin ketat dalam merebut perhatian masyarakat semakin gencar dan sering dilakukan. Berikut adalah gambaran secara umum kronologis perkembangan PR. Pada abad ke-19, Public Relations di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahun ke-1865 sampai 1900 masih menganggap seluruh publik bodoh. Tahun 1900 sampai 1918, informasi dan pelayanan sudah diberikan kepada publik. Tahun 1918 sampai 1945 memberikan pendidikan kepada publik dan menghargai secara penuh. Pada tahun 1925, Humas atau PR merupakan pendidikan resmi tertinggi di New York. Tahun 1928, PR sudah mulai diwajibkan sebagai mata kuliah pada Fakultas Pendidikan di Belanda. Pada tahun 1945 sampai 1968, sudah mulai banyak yang mengetahui dan terbuka untuk PR. Pada tahun 1968, negara Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat karena sudah menuju ke arah yang ilmiah dan melakukan penelitian berkelanjutan, sedangkan di Amerika humas terfokus ke arah bisnis. Pada tahun 1968 sampai 1979, PR banyak dikembangkan di berbagai bidang dan pendekatan, tidak hanya dari satu aspek saja. Pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Pada tahun 1990 sampai sekarang, perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional, membangun kerjasama secara lokal, nasional, internasional, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global atau informasi. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa PR mengalami perkembangan yang cukup pesat dan juga tantangan yang semakin besar, di mana suatu profesi baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan. Saya akan menjelaskan evolusi konsep public relation. Sejak public relation dipraktikkan secara menonjol oleh berbagai organisasi, terutama di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, telah terjadi perubahan konsep public relation yang cukup penting. Menurut Cunliffe, Center, dan Bloom, organisasi bisnis yang mempraktikkan public relation muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Pada saat itu, mereka mempertahankan kepentingannya, baik dari serangan muckraking jurnalis maupun intervensi pemerintah melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur dunia usaha. Pada waktu itu, praktik public relation memberikan penekanan utamanya pada how to tell our story, bagaimana bercerita tentang organisasi kepada publik. Public relation pada awalnya lebih terfokus pada penggunaan kekuatan simbolis,
untuk melakukan serangan balik terhadap serangan kaum muckraker, yaitu wartawan yang mengungkapkan keburukan yang terjadi dalam berbagai institusi sosial, misalnya Altus 1984. Dengan demikian, pada awal dipraktekannya public relation, terutama oleh organisasi bisnis di Amerika Serikat, praktik dan konsep public relation dinominasikan oleh komunikasi persuasif satu arah. Menurut Catlett, setelah Perang Dunia II, konsep public relation mengalami perubahan atau tepatnya evolusi. Konsep itu mengarah pada gagasan komunikasi dua arah dan penekanan pentingnya konsep timbal balik atau pertukaran dan hubungan. Pada awal konsep one-way persuasive communication, public relation tercenderung menjadi propaganda dengan menggunakan teknik publisitas yang membujuk. Konsep public relation sebagai komunikasi dua arah menekankan pentingnya pertukaran komunikasi atau saling memahami dan penekanan pada penyesuaian organisasi. Groening dan Hahn melihat perkembangan praktik public relation melalui 4 model. Keempat model humas tersebut adalah yang pertama, model press agency atau keagenan press atau model propaganda. Yang kedua, model informasi publik atau public information model. Yang ketiga, model asimetris dua arah atau two-way asymmetris model. Dan yang keempat, model asimetris dua arah atau two-way symmetris model. Model press agency menggambarkan program public relation dengan tujuan tunggal untuk memperoleh publisitas melalui media massa yang menguntungkan organisasi. Sementara itu, dalam model informasi publik, kegiatan public relation bertujuan untuk penyebaran informasi kepada publik. Model asimetris dua arah sudah lebih canggih dari kedua model sebelumnya. Model ini disebut juga sebagai model persuasif ilmiah, yang menggunakan hasil-hasil penelitian tentang sikap, misalnya untuk merancang pesan. Model asimetris dua arah menggambarkan sebuah model public relation yang beroperasi berdasarkan penelitian serta menggunakan komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman dengan publik strategis. Dengan kata lain, public relation dalam sebuah organisasi di samping berfungsi untuk mengajak publik dan juga untuk membujuk pengelola organisasi. Inilah yang menurut Groening merupakan public relation yang paling etis dan bisa diterima di secara masyarakat sosial. Berikut saya akan menjelaskan tokoh-tokoh PR. Yang pertama ada Ivy Led Bederly. Ia merupakan lulusan dari Princeton University. Ia adalah wartawan yang berikut dunia bisnis. Selama 5 tahun menjadi wartawan, pada tahun 1903, ia bekerja untuk kampanye kandidat wali kota New York bernama Seth Low. Pada tahun berikutnya, ia tetap dalam Partai Demokrat, membantu menangani publisitas Hakim Alton B. Parker dalam pemilihan presiden. Setelah menangani kampanye untuk Partai Demokrat, Ivy Lee bersama dengan rekannya George Parker membuat firma public relation ketiga di Amerika. Parker dan Lee pada tahun 1905, firma ini hanya bertahan kurang dari 4 tahun. Namun, ia berhasil menjadi pelopor dan orang yang paling berpengaruh dalam dunia public relation. Yang kedua ada Edward Bernays. Ia adalah pelopor Austria Amerika di bidang hubungan masyarakat dan propaganda. Bernays ini biasa disebut ayah dari hubungan masyarakat. Bernays dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang Amerika yang paling berpengaruh di abad 20 oleh majalah Life. Karena Edward Bernays ini memiliki banyak sekali penghargaan. Salah satunya pemenang BBC oleh Adam Curtis berjudul The Century of the Self. Dan ia banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Salah satunya perusahaan Procter & Gamble and General Electric, dan untuk instansi pemerintah, politisi, dan organisasi nirlaba. Yang ketiga ada Rex Harlow. Ia adalah orang yang berpengalaman dan mengetahui perlunya jasa publisitas di bagian lain Amerika Serikat.
Ia memulai karirnya pada 1912 di Oklahoma City ketika ia dipekerjakan oleh kakak laki-lakinya untuk mempromosikan Hello Weekly. Pada tahun 1980-an, Hello menjadi dan membantu membentuk praktek kehumasan sekarang ini. Ia juga mengajar di Universitas Stanford dengan mata kuliah tentunya humas. Dan ia juga mendirikan The American Council on Public Relations atau disingkat ACPR. Nah, berikutnya ada tokoh dari Indonesia, yaitu Prita Kemal Ghani. Prita Kemal Ghani adalah pendiri dan direktur dari LSPR atau kepanjangan dari London School of Public Relations. Pasti kalian tahu kan LSPR itu apa dan gimana. Nah, Prita Kemal Ghani ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau biasa disebut Perhumas pada tahun 2011 sampai 2014. Ia juga menerima penghargaan untuk kategori tokoh humas pilihan Serikat Perusahaan Pers. Pada kontribusinya di dunia public relation, ia juga mencatat sejarah sebagai Ketua Umum perempuan pertama dalam menjalankan 39 tahun berdirinya Perhumas. Yang terakhir, ada tokoh dari Indonesia juga, yaitu Inke Maris. Dalam dunia public relation, ia diakui ketika majalah bahasa Inggris Globe Asia memilihnya sebagai salah satu powerful woman dalam daftar 99 wanita berpengaruh di Indonesia. Dalam 2 edisi majalah ini, di tahun 2007 dan 2008. Ketika ia memulai usaha di bidang public relation di tahun 1987. Tekadnya adalah membangun usaha jangka panjang. Dan sekarang namanya itu Inke Maris and Associates. Nah, perusahaan yang itu sudah berusia 25 tahun. Dan perusahaan yang itu salah satu perusahaan di bidang terlama dan tertua. Inke Maris layak disebut pelopor dan pionir bisnis di bidang industri jasa public relation.